Kepala Staf Angkatan Darat dan serah terima Ketua Yayasan Kartika Eka Paksi kepada Jenderal TNI Dudung Abdurrahman. Anggota Komisi 1 DPR RI fraksi PDIP, Effendi Simbolon mempertanyakan soal isu yang beredar tentang mandeknya silaturahmi di antara Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal Andika Perkasa, dengan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD Dudung Abdurrahman. Hal itu disebutnya sudah jadi rahasia umum. Salah satu anak isu yang lahir dari rumor ketidakharmonisan yang disinggung Effendi Simbolon adalah rumor jika putra Jenderal Dudung yang gagal masuk Akmil. Nah guys, mantan Kepala KSAD dan Kepala KSAD yang saat ini menjabat tersebut memang punya pengaruh dan popularitas lebih, baik dari segi sepak terjang, perjalanan karir hingga kesuksesan keduanya. Profil dan pendidikan. Pria yang lahir dengan nama Franciscus Saverius Emmanuel Andika Perkasa ini menyelesaikan Akmil pada tahun 1987, lalu melanjutkan pendidikan Sesarkap Infanteri dan pendidikan Komando. Andika yang lahir pada 21 Desember 1964 ini tercatat sebagai lulusan terbaik Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat Seskoat tahun 2000. Ia merupakan menantu dari tokoh intelijen dan militer masyhur A.M. Hendro Priyono. Pasca Seskoat, Jenderal Mu'alaf ini melanjutkan pendidikan di Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia, Sesko TNI, hingga menyelesaikan studi di Lemhanas RI. Sementara itu tak ada yang menyangka jika mantan lauper koran dan penjual kue di masa kecilnya sukses menjadi orang nomor 1 di TNI Angkatan Darat. Pria kelahiran Bandung, Jawa Barat 16 November 1965 ini ternyata masih memiliki darah Cirebon keturunan Sunan Gunung Jati. Mertuanya Khalid Ghazali juga adalah seorang purnawirawan TNI yang pernah menjadi anggota DPR RI. Ayah tiga anak ini menyelesaikan Akmil pada tahun 1988, kemudian melanjutkan pendidikan di Sesar Kabif, Seskoat, Sesko TNI, hingga Lemhanas. Capaian karir. Andika Perkasa pernah menjabat sebagai Sespri Kasum TNI, kemudian jadi Danridam Kodam Jaya, Jayakarta di Jakarta, hingga Komandan Resor Militer Danrem di kota Sibolga, Sumatera Utara, hingga menduduki posisi Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Perjalanan karirnya meningkat pesat saat menjadi Komandan Pas Pampers pada kepimpinan Joko Widodo dan Yusuf Kala sebagai Presiden dan Wakil Presiden periode 2014 hingga 2019. Pria 57 tahun itu kemudian melanjutkan karir militernya sebagai Panglima Kodam 12 Tanjung Pura. Setelah beberapa kali berganti jabatan, Andika dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada tahun 2018 dan pada 21 November 2021 lalu, ia kembali dikukuhkan oleh Presiden Jokowi sebagai Panglima TNI. Sementara itu, Jenderal Dudung Abdurrahman dalam perjalanan karirnya pernah menjabat sejumlah posisi penting. Ia misalnya pernah menjabat sebagai Komandan Yonif 143, Triwira Eka Jaya dan Dandim 0406 Musi Rawas, serta Dandim 0418 Palembang hingga beliau menjabat sebagai Dandinma Mabes TNI. Tidak berhenti sampai di situ saja, Dudung juga pernah menduduki Wakil Gubernur Akmil, Staf Khusus Kasat, hingga Wakil Asisten Teritorial Kasat. Setelah menjabat Wister Kasat, Dudung dipromosikan sebagai Gubernur Akmil dan kemudian didapuk sebagai Pangdam Jaya, Jayakarta. 1 tahun menjabat Pangdam Jaya, karir militer Dudung terus moncar. Dia dipercaya menjabat Pangkostrat hingga akhirnya pada 17 November 2021, ia dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD. Adu kontroversi. Kendati memiliki karir gemilang, Andika Perkasa juga tak lepas dari sederet kontroversi. Pertama, saat menjabat sebagai intelijen Kopassus, ia pernah disebut berkolusi dalam proses penangkapan tangan kanan teroris Osama Bin Laden, Omar Al-Faruq di tahun 2002.
Kendati disebut berjasa dalam proses penangkapan Omar Faruk, namun yang melakukan penangkapan adalah Badan Intelijen Negara (BIN) yang secara teknis tidak mempunyai wewenang komando dengan Kopassus. Seperti diketahui, mertua Andika adalah kepala BIN saat itu. Kontroversi lain adalah dugaan sorotan sejumlah aktivis yang kerap menyinggung adanya dugaan keterlibatan Andika dalam pembunuhan aktivis HAM asal Papua, Tis Eloy. Sementara itu, kontroversi Dudung Abdurrahman di masa lalu selalu dikaitkan dengan ormas Islam. Pada November 2020, Dudung yang menjabat sebagai Pangdam Jaya menginstruksikan anak buahnya mencopot baliho ex-imam besar FPI, Rizky Shihab, saat hendak pulang dari Arab Saudi. Hal ini menimbulkan protes dari simpatisan FPI. Perseteruan Dudung dengan FPI kembali berlanjut. Kali ini, dia menyatakan tidak segan mendorong pembubaran FPI jika ormas tersebut mengganggu keamanan negara. Jumlah kekayaan. Berdasarkan laporan LHKPN per Juni 2021, Andika tercatat memiliki kekayaan mencapai 179,9 miliar rupiah. Kekayaan terbesarnya berupa kas dan setara kas yang bernilai 126,9 miliar rupiah. Harta berupa tanah dan bangunan senilai 38,1 miliar rupiah. Tercatat ada 4 tanah milik Andika yang berada di luar negeri, 3 berlokasi di Amerika Serikat dan 1 di Australia. Harta bergerak lainnya milik menantu AM Hendro Priyono ini sebesar 10,1 miliar rupiah. Ada juga surat berharga dengan nilai 2,1 miliar rupiah. Untuk kendaraan Andika hanya memiliki 2 koleksi mobil. 2 mobil tersebut adalah Land Rover Sport 3.0 V tahun 2014 yang harganya mencapai 800 juta rupiah. Selain itu, koleksi mobil termahalnya justru hadir dari Mercedes-Benz Sprinter edisi 2018 dengan harga 1,8 miliar rupiah. Berbanding jauh dengan atasannya, Jenderal Dudung Abdurrahman memiliki harta 1,08 miliar rupiah. Berdasarkan data LHKPN per Februari 2021, Dudung tercatat mempunyai 2 tanah dan bangunan di Magelang dan Bandung senilai total 640 juta rupiah. Kemudian Dudung diketahui memiliki 3 kendaraan senilai 737 juta rupiah. Kendaraan miliknya yakni mobil Toyota Veloz keluaran 2019, motor Honda PCX keluaran 2020, dan mobil Toyota Fortuner keluaran 2020. Dudung tidak memiliki harta bergerak lain maupun surat berharga, namun dia tercatat memiliki kas dan setara kas senilai 110,87 juta rupiah. Dudung juga tercatat memiliki utang 402 juta rupiah. Mengomentari isu tidak masuknya anak KSAD, Jenderal Dudung Abdurrahman ke sekolah Akmil, Jenderal TNI Andika Perkasa segera menyanggahnya. Ia menyebut anak Jenderal Dudung Abdurrahman telah bergabung masuk Akmil. Jenderal Andika pun menegaskan jika tidak ada masalah berarti antara dirinya dan Jenderal Dudung. Meski ia merasa tidak ada masalah, Andika tetap memberikan keluasan pihak luar untuk berspekulasi mengenai hal tersebut. Sejauh ini belum ada konfirmasi dari pihak Jenderal Dudung soal isu ketidakharmonisan tersebut. Menurut kalian sendiri, apakah isu ini memang benar? Atau lagi-lagi merupakan upaya klasik untuk pengalihan isu? Kalau benar pengalihan isu, kira-kira isu apa yang relevan?